Ya, terima kasih, Balia. Ya, kembali lagi dengan saya, Marina Baskoro, yang akan menjelaskan teknis pengelolaan kinerja pada ruang GTK untuk guru pendidikan khusus, di mana tadi sudah dijelaskan secara substansi maupun kebijakan beserta tahapan pra-perencanaan, di mana perlu ada proses untuk plotting tim kinerja, di mana nantinya Bapak Ibu dari GPK akan bisa mulai untuk melakukan perencanaan, nantinya pun juga bisa melakukan tahap pelaksanaan hingga penilaian di pengelolaan kinerja. Perlu adanya untuk proses plotting tim kinerja terlebih dahulu. Izin ke next slide. Nah, di mana untuk tahap perencanaan pengelolaan kinerja guru pendidikan khusus perlu ada proses gitu ya yang dilakukan, yaitu untuk alur tahap perencanaan Bapak Ibu dari GPK nantinya akan membuat SKP di ruang GTK pengelolaan kinerja. Nantinya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam halaman untuk pengelolaan kinerja. Nantinya sebagai pegawai Bapak Ibu bisa mulai untuk melakukan perencanaan kinerjanya. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu melakukan perencanaan atau pembuatan SKP dari tim kinerja yang sudah diplotting ke masing-masing GPK, itu akan memeriksa SKP dari GPK tersebut, dan nantinya apabila memang perlu ada revisi, itu bisa diajukan dari tim kinerja untuk nantinya Bapak Ibu GPK bisa melakukan pembaharuan dari SKP-nya. Nah, di tahap akhir nantinya dari Kepala Dinas itu dapat menyetujui SKP dari Bapak IPK. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu bisa mulai untuk perencanaan kinerjanya dengan klik mulai. Kita next. Dan di sini ada tahap-tahap perencanaan dari pengelolaan kinerja, di mana ada beberapa aspek-aspek yang nantinya perlu direncanakan oleh Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, dan juga perilaku kerja. Ini merupakan aspek-aspek pengelolaan kinerja yang nantinya perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, dan untuk tahap pertama ini akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan. Dan kalau misalnya dilihat dari penjelasan yang sebelumnya, memang untuk tahapan pengelolaan kinerja untuk perencanaan itu tidak akan berbeda jauh dengan Bapak Ibu guru lainnya gitu ya. Jadinya Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan perencanaan di pengelolaan kinerja ruang GTK, untuk penyesuaiannya nantinya tidak akan terlalu signifikan. Di mana Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 5 poin dari pelaksanaan tugas pokok, dan untuk tugas tambahannya secara opsional Bapak Ibu bisa tambahkan apabila diperlukan. Selanjutnya, dari sini Bapak Ibu bisa melihat untuk di satu periode pengelolaan kinerja selama 1 tahun, Bapak Ibu dapat memilih satu indikator dari praktik kinerja yang nantinya akan dilakukan selama 1 periode nanti. Praktik kinerja GPK itu ada 8 pilihan yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu, dan ini dijabarkan dari tugas GPK di Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023. Jadinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya, kira-kira untuk indikator mana yang mau ditingkatkan dan mau difokuskan selama 1 tahun nanti. Selanjutnya, kita ke pengembangan kompetensi, di mana untuk pengembangan kompetensi itu juga sama seperti Bapak Ibu guru lainnya, di mana untuk indikator kompetensi dipilih satu saja selama 1 periode nanti, dan untuk kegiatannya pun juga mohon untuk melaksanakan sesuai dan relevan dengan apa yang sudah dipilih dari indikatornya. Jadi nantinya selama setahun berjalan, apabila Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan,
itu tidak ada batasan, ada berapa kegiatan yang perlu harus dilakukan. Ini semuanya berdasarkan hasil dari diskusi Bapak Ibu terhadap tim kinerja dan juga dari atasan. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga bahwa nantinya pengembangan kompetensinya, bukti dukungnya tidak perlu diunggah. Bapak Ibu hanya tinggal perlu untuk menjelaskan saja kepada atasan hasil dari pembelajaran yang bisa didapatkan ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dari pengembangan kompetensi. Dan untuk perilaku kerja itu juga masih sama gitu ya. Jadi dari 7 aspek berakhlak, 7 aspek perilaku kerja, Bapak Ibu nantinya setiap aspek akan memilih indikator perilaku dan juga ekspektasi khusus dari pimpinan. Setelah itu nantinya indikator dan ekspektasi ini yang akan dijadikan sebagai acuan atasan untuk akan menilai dari perilaku kerja Bapak Ibu GPK. Dan selanjutnya, setelah Bapak Ibu sudah merencanakan pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, serta perilaku kerja, nantinya Bapak Ibu bisa meninjau ulang kembali sebelum akhirnya Bapak Ibu mengajukan perencanaannya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat pada halaman ini dari hasil yang sudah direncanakan, Bapak Ibu secara lengkap bisa melihat pada halaman terakhir ini. Dan apabila ternyata ada yang perlu diubah, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya dengan klik ubah. Jadi mohon pastikan kembali sebelum akhirnya Bapak Ibu mengajukan perencanaan ke tim kinerja ataupun ke kepala dinas, pastikan kembali memang yang direncanakan sudah sesuai. Dan nantinya untuk SKP-nya akan dicek gitu ya, atau diperiksa oleh tim kinerja. Selanjutnya, nah di sini dari tim kinerja akan memeriksa SKP dari Bapak Ibu GPK. Di mana setelah GPK menyelesaikan tahap perencanaan SKP di sistem, tim kinerja akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap rancangan SKP tersebut. Pada tahap ini, tim kinerja dapat menyetujui jika dirasa rencana kinerja yang dibuatlah sesuai dengan ketentuan, relevan dengan konteks tugasnya, serta mencerminkan sasaran mutu layanan pendidikan khusus. Dan apabila nantinya Bapak Ibu melihat dari tim kinerja bahwa hasil SKP-nya belum sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan untuk revisi ke GPK. Dan apabila ternyata proses pemeriksaan terhadap SKP dapat dilakukan sudah dilakukan, nantinya bisa diteruskan juga ke kepala dinas. Proses pemeriksaan terhadap SKP dapat dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu melalui pemeriksaan awal oleh tim kinerja atau langsung oleh pejabat penilai kinerja, yaitu kepala dinas. Jadi prosesnya itu bisa dapat langsung dilakukan persetujuan oleh Bapak Ibu Kepala Dinas, tapi kalau misalnya ternyata dirasa perlu ada bantuan dari tim kinerja pun juga bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Namun di hilirnya itu perlu ada proses persetujuan juga dari Kepala Dinas. Lanjut. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terhadap hasil SKP yang sudah disetujui, yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu GPK. Lanjut. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat secara satu persatu gitu ya untuk hasil SKP yang sudah diajukan. Misalnya gitu ya dari salah satu Bapak Ibu GPK sedang ada perlu untuk menunggu pemeriksaan, Bapak Ibu bisa klik periksa dan nantinya Bapak Ibu bisa memilih kira-kira apakah untuk SKP tersebut dapat diteruskan kembali ke pejabat penilai kinerja atau diarahkan untuk revisi. Apabila nantinya perlu direvisi,
nantinya untuk hasil revisinya akan dikembalikan kembali ke GPK. Lanjut. Nah, ini setelah dari tim kinerja sudah memeriksa, Bapak Ibu dari Kepala Dinas pun juga dapat melakukan pemeriksaan secara satu persatu dari hasil SKP yang sudah dicek maupun yang belum dicek oleh tim kinerja. Jadi di sini nantinya Bapak Ibu dari Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memastikan bahwa SKP-SKP dari GPK itu sudah disetujui. Lanjut. Nah, di sini apabila ternyata Bapak Ibu dari Kepala Dinas perlu melakukan persetujuan secara satu persatu, nantinya akan ada daftar di mana daftar tersebut Bapak Ibu bisa melihat statusnya dari masing-masing GPK, dan kalau misalnya status tersebut masih menunggu pemeriksaan, Bapak Ibu dari Kepala Dinas itu dapat melakukan pemeriksaan dan menyetujui perencanaan SKP dari GPK. Apabila untuk SKP sudah disetujui, nantinya proses untuk perencanaan SKP dari GPK itu sudah selesai dan akan menunggu untuk tahapan lebih lanjut, yaitu tahapan pelaksanaan. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sudah selesai. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tahapan dan bagaimana cara untuk mengoperasikan pengelolaan kinerja di ruang GTK. Untuk tahapan selanjutnya, Bapak Ibu tinggal menunggu untuk mungkin nantinya akan ada sosialisasi untuk pelaksanaan dari bagaimana caranya nantinya Bapak Ibu bisa melaksanakan pengelolaan kinerja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nurlia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber untuk penjelasan materinya. Sangat membuka pemahaman mengenai pengelolaan kinerja GPK, baik dari sisi kebijakan, substansi, maupun teknis di SIM GPK dan di ruang GTK. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah menyimak penjelasan materi dan simulasi dari para narasumber, kini saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kini kami mengundang narasumber untuk merespon pertanyaan yang sudah kami kurasi dari kolom Q&A untuk dijawab secara live. Mohon bantuan tim operator untuk menayangkan slide pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari anonim kepada Pak Nuril atau Pak Yuda. Selamat siang, untuk GPK itu nanti secara otomatis masuk di Dapodik dan ada SK-nya atau harus melakukan pengajuan dulu ya? Bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Pak Nuril atau Pak Yuda untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Pada prinsipnya bahwa pengelolaan kinerja untuk GPK ini kan sama dengan guru-guru yang lain pada prinsipnya. Ya, cuma memang ini kita buat kekhususan dikarenakan pola yang dilakukan oleh teman-teman GPK ini kan berbeda. Jadi penanganannya betul 24 jam, tetapi penanganannya sangat bergantung dari kondisi peserta didik disabilitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa semua data kita ini semuanya akan tersambung ke Dapodik. Jadi supaya betul-betul pelaksanaan kinerja teman-teman GPK ini betul-betul dapat dipantau seperti yang sudah dikemukakan oleh Mbak Amira tadi. Semua akan terkoneksi dengan ruang GTK, semua akan terkoneksi dengan Dapodik. Jadi tidak akan, makanya itu hal yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Agwi tadi adalah mengajukan rencana kinerjanya seperti itu. Itu sih yang tapi menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh teman-teman dari dari Mas Yuda seperti itu, teman-teman dari tim SIM GPK. Seperti itu. Jadi ini tidak merubah prinsip yang umum yang
di pengelolaan kinerja, tetapi memang kita bawa kepada kekhususan dari GPPK karena yang ditangani itu ya berbeda seperti itu. Eh, Berbeda dari sisi penanganan anak-anak yang akan ditangani. Kalau tadi misalnya 1 sampai 5 orang atau sampai 15 seperti itu. Tidak seperti guru-guru kelas biasa seperti itu. Itu. Baik, Silakan terima Mas Yuda dilanjut. ya. Mungkin tambahan dari Mas Agung juga monggo Mas Agung. Baik, terima kasih Pak Nuril. Mungkin kita butuh mendengarkan dari sisi sistem, karena ini masuknya terkait alur pengajuan GPK dan seterusnya. Kami persilakan kepada Pak Yuda untuk menjawab. Terima kasih Mbak Lia. Izin menambahkan Pak Nuril, untuk secara aplikasi yaitu nanti apabila dinas kota atau kabupaten provinsi itu memilih menjadikan dia sebagai GPK aktif, lalu dia diberval oleh admin pusat. Setelah itu dia baru bisa di plotting ke dalam kinerja. Kalau secara otomatis masuk di Dapodik itu ya, tapi kalau untuk ketentuan SK itu nanti menyesuaikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nuril maupun Pak Yuda. Dari Bapak Ibu narasumber lain, mungkin ada yang mau menambahkan atau cukup? Baik, saya izin melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yakni ditujukan kepada Bapak Agung. Cara mengatasi pemberian nilai oleh kepala sekolah kepada salah satu guru yang bersifat subjektif. Nah, itu bagaimana ya? Pak Agung, dipersilahkan. Ya, suara saya masuk Mbak Nurlia ya. Masuk, Pak. Baik, ya. Ini juga pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kepada kami terkait dengan pemberian ini. Memang kita belum ada formula yang kemudian bisa membuat objektivitas dalam penilaian begitu ya. Karena memang selaku pejabat penilai kinerja, maka atasan ini memang punya kewenangan untuk memberikan penilaian. Tentu kita pernah memiliki satu strategi untuk memberikan satu alat gitu ya atau cara agar apa namanya atasan ini dapat memberikan penilaian kepala sekolah dalam konteks ini ya yang relatif lebih objektif gitu ya dibanding subjektif. Maka dari itulah kenapa kita ada yang namanya praktik kinerja gitu ya. Praktik kinerja. Kalau penilaiannya subjektif biasanya itu karena kita fokus pada hal-hal administratif saja, misalnya ketersediaan dokumen, pengumpulan-pengumpulan begitu ya. Jadi entah kita tidak bisa menilai apapun, tidak ada justifikasi, kita dinilai sangat baik, baik maupun sampai dengan sangat kurang begitu ya. Namun demikian karena guru itu juga punya satu siklus yang namanya praktik kinerja, mulai dari diskusi persiapan sampai dengan revisi tidak lanjut, maka itu menjadi satu apa namanya satu justifikasi ketika seorang guru misalnya itu diberikan nilai hanya baik misalnya, yang mestinya mungkin bagi dia sangat baik gitu kan. Itu kita punya satu artefak atau satu bukti dukung untuk menyampaikan bahwa menanyakan kepada pejabat nilai kinerja gitu ya, kenapa saya bisa dinilai misalnya adalah baik atau misalnya saya dinilai cukup, mestinya saya baik begitu kan. Tentu ini dalam proses masih di ruang GTK dan memang kita tahu bahwa ada satu mekanisme terkait dengan keberatan yaitu mungkin topik lain. Namun demikian mungkin barangkali ada isu di mana seorang guru barangkali kita tahu dia mestinya tidak dinilai baik gitu ya oleh kepala sekolah, namun dia dinilai baik sementara kita yang sudah mungkin sudah berusaha dengan sangat baik agar nilainya itu atau predikatnya ini baik justru dapatnya cukup misalnya begitu. Ini mungkin ada seperti contoh kasusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Maka saya ada dua apa namanya perspektif gitu ya untuk bisa kemudian mengarahkan ini agar lebih objektif atau meminimalisasi subjektivitas dari kepala sekolah. Pertama adalah ketika Bapak Ibu dinilai atau diberikan predikat tidak sesuai ekspektasi, mestinya mungkin baik jadi cukup atau mestinya sangat baik jadi baik begitu kan. Maka ketika tahap penilaian itu datanglah atau dialoglah kepada kepala sekolah, kan kita punya satu rekaman di dalam platform gitu di ruang GTK, apa saja yang kita sudah lakukan, apa saja upaya yang kita lakukan sampai dengan revisi lanjut gitu ya. Tentu hal-hal lain itu administratif sekali sebenarnya, tapi kalau dalam konteks ini Bapak Ibu bisa membawa bukti dukung, kita nanyakan apa dasar dari Bapak Ibu memberikan apa rating misalnya harusnya itu ratingnya itu di atas ekspektasi tapi dia malah mungkin di atas ekspektasi, itu bisa, itu
tips pertama seperti itu. Jadi tidak ada isu ketika kita memang datang kepada atasan untuk tahu apa saja sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan atasan memberikan satu predikat tertentu. Kedua adalah tipsnya ketika subjektivitas ini misalnya ada oknum gitu ya yang mungkin kita tahu dia tidak melakukan satu progres kinerja dalam satu praktek kinerja, tiba-tiba dia dapat predikat yang barangkali menurut Bapak Ibu ini tidak adil misalnya begitu ya sebagai seorang guru yang barangkali sudah melakukan semua tahapan maupun semua prosesnya gitu ya. Maka yang paling saya rekomendasikan gitu ya selaku salah satu tim yang juga substansi ini, tentu kita sedang berupaya untuk membuat ini lebih bisa terjawab, ialah Bapak Ibu bisa kemudian memberikan satu, ini bukan mengadu ya, tapi berkonsultasi tadi kepala sekolah, maka konsultasilah dengan atasannya kepala sekolah, dalam konteksnya adalah kepala dinas itu di jauh, maka tidak ada isu atau tidak ada concern bagi kami untuk kemudian Bapak Ibu bisa memberikan satu cerita atau mungkin satu keadaan yang bisa disampaikan kepada pengawas sekolah selaku salah satu juga bagian